Seorang kakek memacu mobilnya dengan cepat dan sepertinya ia dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu mobilnya terbalik, tapi untungnya ia selamat. Lalu kakek itu berlari ke rumahnya. Saat kakek ini akan menjebak makhluk itu, alat perangkapnya mendadak rusak. Ia pun berpasrah diri dan ditangkap oleh makhluk itu. Beralih ke sebuah keluarga. Saat mereka sedang menikmati indahnya pagi, rumahnya kedatangan tamu yang tak diundang. Dan sang tamu akan mengusir mereka karena keluarga ini tidak mampu membayar sewa rumahnya. Kemudian mereka akan pindah ke rumah ayah sang ibu yang sudah meninggal dunia. Singkat saja mereka tiba di rumahnya dan disambut dengan kata-kata peringatan yang tertulis di pintu gerbangnya. Jadi rumah ini adalah milik si kakek yang diwariskan kepada putri sematawayangnya. Saat mereka sedang melihat isi dalam rumah itu, tiba-tiba terjadi gempa. Mereka pun langsung berlindung di bawah meja. Tanpa sengaja, Pibi melihat benda di bawah kursi. Lalu datang teman si kakek yang bernama Jenny. Ia ingin memberitahukan kalau si kakek masih mempunyai hutang, dan setelah itu mereka pun pergi mencari makan malam. Trevor yang tidak suka dengan tempat ini tiba-tiba ia melamar pekerjaan di tempat makanan cepat saji, dikarenakan setelah melihat seorang perempuan yang bernama Lucy. Di sisi lain, sang ibu bertanya tentang ayahnya kepada salah satu pelayan, dan sepertinya ayahnya itu adalah orang yang tertutup. Mereka pun kembali ke rumah. Pibi yang sedang bersantai, ia dikagetkan oleh sebuah catur yang jatuh. Pibi pun kembali merapikan caturnya. Dan keesokan harinya, pion caturnya maju satu. Pibi mengeceknya dan memainkan yang satunya. Lalu mereka berangkat untuk menjalani rutinitasnya masing-masing. Ibu Pibi sempat berbincang dengan salah seorang guru yang bernama Groberson. Kemudian jam pelajaran pun dimulai. Seorang anak yang menamai dirinya Podcast, ia menanyai Pibi untuk sebuah perkenalan awal. Di tempat lain, sang ibu sedang berbelanja cat. Seorang kasir bertanya di manakah ia tinggal. Ia pun menjawabnya. Dan rupanya ayahnya itu terkenal dengan keanehannya. Kembali ke sekolah, gempa terjadi lagi. Pibi masuk ke ruang guru. Dirinya yang tahu tentang sains, ia dianggap sok cerdas oleh gurunya. Mereka pun membahas tentang gempa barusan dan menurut sang guru gempa-gempa yang terjadi ini berbeda. Terasa seperti ledakan tapi ia tidak tahu asalnya. Menurutnya di kota ini tidak ada aktivitas vulkanik di bawah tanah dan tak ada pengeboran, bahkan garis patahan pun tidak ada. Tapi selalu ada getaran setiap harinya. Your lips are literally blue. Fine. Lalu jam pelajaran pun selesai. Pibi kembali diberikan pertanyaan oleh Podcast. Podcast juga memberitahukan sedikit tentang kota itu. Dan saat mereka membahas tentang hantu, Pibi tidak mempercayainya. Podcast pun membawa Pibi ke sebuah tambang yang sudah ditutup sejak 40 tahun yang lalu. Mereka terpaksa menutup tempat ini karena satu persatu penambang mulai melompat ke lubang tambang sampai mati. Dan tragedi ini disebut dengan kutukan Sandoria. Di sana terdapat seperti piramid yang entah dibuat oleh siapa. Lalu Trevor mencoba memperbaiki mobil kakeknya yang tersimpan di gudang. Mereka berdua pun pulang. Podcast mengajak Pibi untuk menjadi rekan labnya dan Pibi mengiyakannya. Saat Pibi akan pamit masuk ke rumahnya, Podcast nampak tak percaya kalau Pibi adalah cucu dari si petani tanah. Begitulah orang-orang menyebutnya. Singkat saja, malam harinya Pibi kembali dibuat heran dengan bidak catur yang berjalan sendiri. Lalu alat yang ia temukan waktu itu menyala. Pibi pun mengecek alatnya dan ia mengikuti sinyal dari alat itu. Dan membawanya ke sebuah alat yang disembunyikan di bawah lantai. Keesokan harinya Pibi membawa alat itu ke sekolah dan Pak Groberson mengetahui benda itu yang menurutnya itu adalah penangkap hantu. Ia kira alat itu adalah tiruan dan rupanya benda itu asli. Groberson pun menceritakan bahwa dulu di kota New York pernah terjadi serangan hantu. Kemudian fisikawan muncul dengan akselerator proton portable ini untuk menangkap hantu. Dikarenakan penasaran, Groberson dan Podcast ingin membukanya. Lalu mereka pun mencobanya, dan keluarlah sosok makhluk yang kemudian terbang menuju pertambangan. Kini, Pibi tahu kalau kakeknya adalah seorang Ghostbuster. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Pibi. Podcast meminta peluit kematian Aster untuk ia simpan. Dan terus terang, Grober selalu ingin tahu apa yang bersembunyi di rumah hantu ini. Podcast merasa Grober sedang mencoba merayu ibu Pibi, dan Pibi merasa terganggu untuk itu. Lalu Podcast membaca sebuah buku, bahwa orang Sumeria percaya pada negeri orang mati dan bersembunyi di dalam perut bumi.
Roh orang mati ini dipimpin oleh Dewa Gojer yang dilindungi oleh penguasa kunci dan penjaga gerbang agar Gojer bisa bangkit kembali dan hidup di dunia ini. Para penjaga ini berbentuk binatang buas. Setelah pulang kerja, Trevor dan teman barunya pergi ke atas gunung. Lucy menanyakan kenapa Trevor mau pindah ke kota ini. Trevor pun menjelaskan keadaan perekonomian keluarganya yang hancur dan mereka terpaksa mendiami rumah kakeknya. Tiba-tiba lift barang yang sedang mereka duduki bergoyang. Lalu muncul sesuatu dan melesat ke atas langit. Kembali ke rumah kakek, Grover tidak menyangka kalau ada peta kuno kota Summerville yang berusia ribuan tahun. Padahal kota itu berdiri belum genap 100 tahun. Di sisi lain, Phoebe menyusuri sinyal alat pendeteksi hantu. Ia pun dibawa ke ruang bawah tanah. Phoebe seperti diarahkan untuk menyelesaikan sebuah alat yang belum selesai dirakit. Setelah itu Phoebe mencari tentang Ghostbuster. Lalu datang ibunya dan Phoebe bertanya, ilmuwan seperti apakah kakeknya? Dan menurut sang ibu, ia adalah ilmuwan yang mengusir orang yang dicintainya. Jadi hubungan anak dan ayah ini tidaklah akur. Sang ibu pun memberitahukan kalau besok ia akan pergi bersama Grover. Lalu keesokan harinya Phoebe akan menguji alat yang semalam ia rakit. Dan alat itu berfungsi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam pabrik tua. Mereka pun mengeceknya. Di sana terlihat ada sebuah lendir di bekas besi yang seperti bekas gigitan. Mereka terus menyusuri asal suaranya yang ternyata ada hantu pemakan besi. Lalu podcast mencoba meniup peluit saktinya, namun si hantu malah membalas dengan teriakannya. Dan mereka berdua pun mencoba menangkapnya, tapi sayang si hantu berhasil kabur. Di sisi lain, Trevor berhasil menghidupkan kembali mobilnya, dan secara kebetulan Phoebe dan podcast ada di tepi jalan. Beralih ke sebuah resto, Grover dan ibu Phoebe sedang asik makan berdua. Mereka berbincang ke sana kemari. Kemudian Trevor terlihat kaget mengetahui kalau kakeknya merupakan seorang Ghostbuster. Lalu ada yang menghubungi mereka lewat saluran radio, bahwa terpantau ada sejenis binatang yang mengunyah besi di tengah kota. Phoebe dan yang lain langsung menuju ke TKP untuk berburu makhluk tersebut. Dan rupanya makhluk yang tadi sedang asik mengunyah besi. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan kursi penembak untuk memudahkan memburu para hantu. Dengan segera mereka berusaha mengejar si hantu yang akan kabur. Si hantu berhasil ditembak, namun ia berontak dan sulit untuk dimasukkan ke dalam perangkap. Si hantu pun berhasil lolos, lalu kabur menuju tambang. Phoebe dan tim terus memburunya, hingga akhirnya si hantu berhasil ditangkap. Sekarang Phoebe sadar bahwa kakeknya tidak gila, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kakeknya meninggalkan ibu mereka? Lalu polisi datang menghampiri, dan mereka pun ditahan. Pepper menceritakan kejadian yang ia alami sewaktu bermain di tambang. Dan ternyata salah satu anggota polisi yang ada di sana adalah ayah dari Lucy. Phoebe pun meminta izin untuk menghubungi seseorang. Ia menghubungi nomor pemburu hantu. Setelah tersambung, Phoebe langsung memberitahukan tentang kakeknya yang sudah wafat. Rupanya hubungan pertemanan tim pemburu hantu sedang tidak baik-baik saja. Sejak para hantu tidak ada lagi yang bergentayangan. Pamor tim ini mulai menurun, dan Egon Spengler yang merupakan kakek Phoebe, ia malah kalau menurutnya dunia akan segera kiamat. Dan ia pun pergi meninggalkan tim ini dengan segala peralatan pemburu hantunya. Terakhir kali Egon menghubungi Ray sekitar 10 tahun yang lalu, dan ia memberitahukan kalau badai akan datang yang akan menghabisi manusia dalam kegelapan selama-lamanya. Dan Ray tidak percaya untuk itu. Ray pun mengingatkan Phoebe untuk tidak berburu hantu. Waktu menelepon pun selesai dan ibu serta Pak Guru datang. Mereka bertiga dimarahi karena telah membahayakan diri dan orang lain. Para polisi malah mengolok-olok keluarga petani tanah atas kegilaannya. Phoebe pun marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka pulang. Phoebe dan ibunya berdebat. Ibu Phoebe merasa kesal kepada ayahnya. Kenapa ia memilih meninggalkan teman dan keluarganya hanya untuk obsesi dan kegilaannya sendiri. Namun Phoebe memihak kepada kakeknya. Ia tidaklah gila. Dan di sisi lain, roh dari tempat tambang lepas. Lalu pergi ke supermarket. Di dalam supermarket ada Pak Grover yang sedang berbelanja. Grover melihat keanehan, yaitu marshmallow di dalam bungkus menjadi hidup. Ditambah lagi ada sosok mirip banteng yang berusaha menangkapnya. Keesokan harinya, Phoebe dan tim sedang merencanakan sesuatu. Mereka akan mencari tahu ada apa di tambang sana. Dan sebagai info, Ipo Sandor adalah orang yang membangun kota ini. Dan kakek Phoebe sudah berjuang menahan gerombolan hantu untuk memasuki dimensi ini.
Singkat saja mereka tiba di pertambangan. Di dalam tambang itu ada ruangan yang cukup luas serta patung-patung di sekelilingnya. Dan juga ada lubang yang sangat dalam di tengah-tengah bangunan ini. Selain itu ternyata ada jasad Ippo Sandor yang tersimpan di dalam peti kaca. Lalu Pibi menemukan angka di sekeliling dinding yang menurut mereka di mana angka-angka ini adalah tahun yang pernah terjadi sesuatu, misalnya gunung meletus. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam lubang, yang ternyata gempa bumi yang sering terjadi disebabkan oleh alat penahan para hantu yang akan keluar dari dalam lubang. Jadi selama ini kakek mereka benar, ia tetap berjaga bahkan saat tak ada yang mempercayainya. Spengler mengorbankan semuanya demi menjaga orang yang ia sayangi, tapi mereka malah menganggapnya gila. Beralih ke tempat lain, sang ibu melihat alat pendeteksi hantu menyala. Benda itu menuntunnya ke ruang bawah tanah. Setelah melihat banyak foto masa kecilnya, ia menyadari sesuatu dan tiba-tiba lalu Pibi pun ke rumah. Ia menyaksikan ibunya bertingkah aneh, lalu bumi kembali bergetar. Dan Grover yang kesurupan yang merusak pelindungnya, kemudian para hantu pun bertebaran dan muncullah singgasana raja. Sekarang mereka mulai paham kenapa kakeknya mempunyai ladang tapi tidak ditanami tumbuhan. Dikarenakan ladang itu dijadikan jebakan untuk para hantu. Dengan segera mereka mengatur rencana untuk memancing Gojer ke tempat ini. Setelah itu mereka pergi ke kantor polisi untuk membawa kendaraan dan senjatanya. Podcast pun mempunyai ide untuk membuka sel yang mengurung senjata mereka. Ia membebaskan si hantu pengunyah dan itu pun berhasil. Dengan segera mereka langsung menuju ke pertambangan. Ibu Pibi dan Grover berubah menjadi pengawal Gojer. Ippo yang bangkit dan telah membangun kuil ini, ia mati kembali di tangan Gojer. Lalu Pibi mencoba mengalihkan perhatian Gojer dengan melakukan stand up komedi. Saat ada kesempatan, Ibu Pibi berhasil dibebaskan, dan dengan segera mereka pun langsung membawanya pergi dari sana. Setelah tersadar, ibunya langsung memberitahukan yang ia temukan di ruang bawah tanah, dan itu semua sudah diketahui oleh Pibi terlebih dulu. Karena kedua penjaga atau kunci Gojer harus bersatu, dengan terpaksa Gojer harus mengejar Pibi, dan membebaskan penjaganya kembali. Jadi si Gojer tidak stabil tanpa mereka berdua. Lalu Pibi dan yang lain saling bekerja sama menyerang si Gojer. Akan tetapi perangkap utamanya rusak, begitupun dengan senjata yang digunakan oleh Trevor. Hal itu membuat Gojer bisa membebaskan satu penjaganya dan kali ini ia merasuki Lucy. Saat Gojer akan menyerang Pibi dan yang lain, secara bersamaan Rice dan timnya datang di saat yang tepat. Rice pun sedikit berpidato, lalu secara bersama-sama mereka menyerang Gojer. Akan tetapi serangannya tidak mempan untuknya, dan Pibi yang tidak ingin diam saja, ia menyerang Gojer dan kakeknya pun datang lalu ikut membantu. Begitupun dengan yang lainnya. Gojer makin terdesak dan perangkap utamanya kembali menyala. Kini semua hantu pun kembali terkunci. Setelah itu Rice dan yang lain meminta maaf kepada Spengler karena mereka tidak mempercayainya. Semuanya selamat, Lucy dan Grover kembali menjadi manusia. Dan ternyata Rice adalah pendengar setia dari podcastnya podcast. Lalu Ibu Pibi pun memeluk ayahnya dan ia pun kembali menghilang. Film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.